Oke, sekarang kita lanjutin lagi nih pembahasan dari manga One Punch Man. Tapi di sini ada yang cukup berbeda. Karena di sini gue bakal bahas manga One Punch Man versi webcomic atau versi One Sensei. Karena kebetulan manga versi Murata itu bakal hiatus juga kan, sementara selama 2 bulan. Jadi ya, untuk sekarang kita bakal fokus dulu ke manga versi One. Dan tentunya di sini gua nggak bakal membahas dari awal banget ya, ataupun dari chapter 1. Tapi kalau kalian mau sih, boleh aja ya gue buatin. Coba deh, kalian komentar di bawah. Nah, tapi untuk sekarang gue bakal mulai ngebahas dari ngelanjutin dari manga versi Murata. Walaupun pastinya ada beberapa sedikit hal yang berbeda. Tapi ya oke lah, itulah kerennya manga ini. Oke, tapi sebelum itu, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama videonya. Dan pastinya, share juga ke teman-teman kalian yang suka One Punch Man. Dan bilang kalau gue udah mulai ngebahas manga One Punch Man versi webcomic ini. Jadi kalau kalian udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Chapter dibuka dengan kita diperlihatkan salah satu anggota Tenito yang telah terluka parah sampai mengeluarkan darah dari mulutnya. Oh iya, sedikit recap dulu buat kalian, karena kan di sini gua memang tujuannya mau ngelanjutin cerita dari chapter terakhir di versi manga Murata. Jadi menurut gua, kalau kalian masih belum lihat video-video sebelumnya, lebih baik kalian tonton dulu, supaya bisa ngerti ceritanya lebih baik lagi. Oke, kita lanjut. Si anggota Tenito tersebut dengan terluka parah mengatakan, bagus sekali. Para ninja terakhir yang diciptakan oleh desa. Kudengar ada kesalahan saat pemilihan. Dan kalian pun berakhir sebagai produk gagal. Namun setelah menyaksikan kemampuanmu, kau telah mencapai tingkat penyempurnaan yang mengerikan. Kenapa kau mengkhianati kami, Flashy Flash? Lalu di sini malah Sonic yang menjawab pertanyaan dari Tenito tersebut. Sonic menjawab, dia cuma egois. Tapi di sini salah satu anggota Tenito tersebut mengatakan sesuatu lagi lebih banyak kepada mereka berdua. Sambil terlihat juga matanya yang sudah mulai memutih. Meski begitu, sayangnya orang seperti kita tak bisa menandingi orang itu. Dan karena orang itu sudah tahu keberadaan kalian, kini tak ada lagi masa depan untukmu. Ninja terkuat dalam sejarah, sang ninja di atas para ninja. Pria yang pernah berdiri di puncak industri pembunuhan dan menguasai dunia dari balik bayang-bayang. Menurut beberapa rumor, pria itu sebenarnya bukan manusia. Bahkan tokoh-tokoh penting yang namanya akan tercatat dalam sejarah pun telah disingkirkan oleh pria itu sebagai bagian dari tugasnya. Alih-alih pensiun setelah membentuk desa ninja, ia terus membunuh segala macam target. Jumlah nyawa yang telah ia renggut sudah mencapai ratusan ribu. Dia benar-benar tanpa ampun. Lalu tampaknya di sini Flash cukup terkejut dengan berkata, "Apa?" Lalu Tenito tersebut kembali berbicara. Seorang rekan pernah menyelidiki masa lalu tersembunyi pria itu. Dia kemudian menghilang tanpa jejak. Tapi dia sempat memastikan bahwa pria itu telah hidup dan terus melakukan pembunuhan selama 300 tahun. Dia memiliki warna kulit berbeda pada bagian-bagian tubuhnya dan juga memiliki lebih dari 1 detak jantung. Selain itu, jika target memiliki tubuh kuat dan sehat, dia akan menguras seluruh darah dan organ dalamnya dari tempat kejadian. Berdasarkan deskripsi ini, satu-satunya hal yang terpikirkan oleh kami adalah... Lalu di sini, Flash memotong pembicaraan dengan mengatakan, "Tidak masalah sama sekali. Aku mulai terbiasa bertarung melawan makhluk non-manusia akhir-akhir ini." Dan di sini, Tenito tersebut masih memberikan informasi lainnya kepada Sonic dan Flash. Yang paling penting adalah kekuatannya yang luar biasa. Bahkan kalau kita semua menyerangnya bersamaan, itu bukan pertarungan. Dia bisa mengalahkan kita seperti menangani bayi. Aku tidak bisa membayangkan manusia manapun bisa melakukan gerakan sefantastis itu. Dia bisa menggunakan ninjutsu dengan kekuatan selevel fantasi. 4-5 kali setiap 0,2 detik. Kalau orang itu serius, dia bisa menghabisi kalian berdua dalam waktu kurang dari 1 detik. Lalu di sini, tampaknya Sonic mulai terganggu dengan perkataan salah satu anggota Tenito tersebut. Terbukti dengan dia mengatakan, "Itu nggak mungkin, kau overdosis halusinogen ya? Atau terlalu lama di desa ninja sampai otaknya dicuci? Jangan lupakan juga loh, dia pernah kalah dari Blast di masa lalu." Lalu sambil tersenyum, anggota Tenito tersebut mengatakan, "Nanti, kalian akan melihat dia secara langsung. Kalian akan paham."
Dia sedang menunggu kami di tempat persembunyian lamamu, menanti saat kami kembali membawa kepala kalian. Bahkan saat ini juga. Dan begitu dia mengetahui kekalahan kami, pria itu akan turun tangan secara langsung. Dan saat itu juga, kau akan segera menyadari bahwa dibunuh oleh kami jauh lebih menguntungkan. Lalu di sini, Sonic kayaknya udah mulai kesal sama anggota Tenito tersebut. Pria itu, kau terdengar seperti rekaman rusak menjengkelkan. Inilah akhir dari jalan para ninja yang telah mengabdikan hidup mereka untuk mempelajari ninjutsu. Sungguh menyedihkan. Dan dengan kekuatan terakhir si anggota Tenito tersebut, dia mengatakan ini sebagai kata-kata terakhirnya. Lanjutkan bicaramu. Kalian tidak punya sedikit pun kesempatan untuk bisa lepas dari pria itu. Dan setelah itu, akhirnya semua anggota Tenito telah dihabisi semua. Dan tidak ada lagi yang masih hidup. Lalu setelah mendengar semua hal tersebut, Sonic mengatakan, "Memangnya siapa bilang kami akan kabur?" Lalu Flash menanggapi, "Entahlah, sulit bagiku untuk memahami cara berpikir receh seperti itu." Sonic mengatakan, "Sepertinya dia memang sengaja menunggu untuk diburu." Flash mengatakan, "Jadi, antar aku ke tempat persembunyianmu sekarang, Sonic." Dan Sonic sambil berangkat menjawab, "Jangan perintah aku. Kalau kau mau ikut, silakan saja." Lalu kita akhirnya berpindah ke tempat persembunyiannya Sonic. Di kota mati, di antara gedung-gedung kosong yang tinggi. Lalu ketika di perjalanan, di sini Sonic sempat bertanya sesuatu kepada Flash. Ngomong-ngomong pada hari itu, hari ujian kelulusan, kenapa kau melakukan itu? Jangan bilang kau melakukan demi semacam keadilan dalam hatimu. Orang-orang itu jahat. Dan para murid lainnya sudah terlalu rusak untuk diperbaiki. Yang bisa kulakukan saat itu adalah memastikan kelasku jadi yang terakhir. Kau bahkan tak membicarakannya denganku. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak ngerti apa yang dikatakan Sonic ya. Makanya gue ingetin sekali lagi ke kalian, kalau kalian ini perlu buat nonton dulu video gue yang ngebahas chapter manga Redraw dulu. Jadi biar kalian bisa ngerti sepenuhnya sama cerita yang ada di sini. Oke, setelah Sonic bertanya seperti itu, Flash menjawab, "Kita bisa aja berbeda pendapat. Aku hanya ingin menghindari konflik sebanyak mungkin sebelum meninggalkan desa." Lalu Sonic pun kembali berbicara kepada Flash. "Dan kemudian kau malah memilih jalur sebagai pahlawan, ujung-ujungnya tetap sama. Kau hanya mengulang hal yang sama terus-menerus. Bahkan setelah kau hancurkan desanya, kau masih tetap tersesat. Meski kau mengubah gelarmu, kau tak bisa mengubah jalan hidupmu." Lalu Flash menjawab Sonic dengan cukup datar, "Kau terlalu negatif. Pasti ada alasan lain kenapa kau membenci para pahlawan selain aku." Lalu Sonic pun sedikit bercerita kepada Flash. "Pada malam itu, di hari kejadianmu, seseorang lain muncul. Seseorang yang berniat menyerang dan membinasakan kami. Di hari ujian kelulusan itu juga, yang menyerang desa ninja yang saat itu sedang mengalami kemunduran kemampuan tempur secara drastis adalah Blast. Dia sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan pada kami, para yatim piatu, karena mereka telah mengalami reformasi kepribadian untuk menjadi pembunuh. Para murid junior secara alami mencoba melawan, tapi ninjutsu mereka yang amatir tidak berguna melawan musuh. Aku satu-satunya yang cukup kuat saat itu, dan berhasil melarikan diri serta bertahan hidup sendirian. Para murid junior lainnya tercerai-berai, dan sejak saat itu aku tak pernah mendengar kabar mereka lagi. Kalaupun ada yang berhasil selamat, hidup mereka mungkin takkan layak disebut hidup lagi." Lalu di sini Flash menanggapi dengan serius, "Apa maksudmu? Kau ingin Blast membantu dengan hidupmu sebagai taruhannya?" Lalu Sonic menjawab dengan cukup santai, bukan itu maksudku. Cara berpikir seperti itu juga bikin aku muak. Aku benci orang-orang yang menganggap dirinya hebat hanya karena mereka punya kekuatan besar. Selain itu, istilah pahlawan dan semacamnya sejujurnya tidak cocok untuk disebut manusia. Tak ada yang benar-benar pantas menyandang gelar semacam itu. Apa yang dilakukan asosiasi pahlawan itu sebenarnya tak jauh beda dengan bisnis pembunuhan milik desa ninja. Mereka cuma bertingkah seolah-olah demi kebaikan bersama. Lalu Flash menanggapi Sonic dengan santai. "Jadi, apakah itu adalah kebencian terhadap diri sendiri?" Lalu Sonic menjawab, "Kau pasti bercanda. Aku berbeda. Aku tidak bergantung pada dunia untuk bisa hidup.
Dan di dalam hatinya, dia mengatakan, Blast, Flash, Saitama, terlalu banyak pahlawan yang kubenci. Kita tidak akan cocok di masa depan. Ini satu-satunya saat kita akan bekerja sama. Pria itu, kekuatannya masih belum diketahui. Dan karena sudah dekat dengan tempat persembunyian Sonic, dia mengatakan, kita sudah dekat dengan tempat persembunyian, sembunyikan keberadaanmu. Tapi di sini, tampaknya Flash melihat sesuatu yang membuatnya kaget dan mengatakan, ada sesuatu di pintu masuk. Lalu Sonic dengan panik mengatakan, dia berencana melakukan serangan langsung dari depan, tapi Flash mencoba memastikan, tidak, tunggu sebentar. Itu yang ternyata seseorang yang mereka berdua lihat adalah Saitama. Anjir, cok. Ini Saitama nggak di versi manga, nggak di versi webcomic, sama aja anjir. Suka nggak jelas anjir tiba-tiba muncul gitu loh. Apaan dah ini orang? Tapi di sini tampaknya Saitama lagi nyantai sambil ada kayak seseorang yang telah terjatuh ke dalam bawah gedung. Yang tentunya di sini mereka langsung bertanya, Saitama, apa yang kau lakukan di sini? Lalu Saitama menjawab, aku cuma berdiri di sini. Tiba-tiba ada orang mirip ninja nyerang. Apakah dia temanmu? Lalu Sonic dia menjawab, bukan. Lalu Saitama sambil nyengir mengangkat dua pedang dan dia mengatakan, bagus deh kalau gitu, ini untukmu. Aku nggak terlalu paham sih, tapi dia bilang sesuatu soal pedang iblis legendaris. Dan untungnya ini ada dua. Ada juga semacam gulungan tua, kelihatannya antik, bisa dijual mahal. Mungkin isinya teknik-teknik ninja pembunuhan super keren. Terus ada juga nih shuriken yang aneh-aneh bentuknya. Dan di sini Sonic dengan keheranan mengatakan kepada Saitama, kau benar-benar melucuti pria itu dari ujung kepala sampai kaki? Lalu Saitama dengan muka dongonya mengatakan, jangan ngomong seolah-olah aku orang jahatnya. Dia yang mulai nyerang duluan, aku cuma nyita senjatanya, itu aja kok. Dan dia berkata kepada Flash, hey Flash, soal pedang rusak itu anggap kita impas ya. Lalu abis ngelakuin semua hal tersebut, di sini tiba-tiba Saitama pulang begitu aja. Lah apaan anjir si botak ini emang kagak jelas so anjing. Tiba-tiba pulang aja. Yang bahkan Sonic aja sampai mengatakan, seenaknya amat ya nih orang. Dan abis itu Sonic mengatakan sesuatu kepada Flash. Awalnya aku berniat menantang duel lagi setelah mengalahkan dia. Tapi sekarang aku tak tertarik dengan pertarungan kecil seperti itu lagi. Yang Sonic maksud adalah duel dengan Flash. Flash, sejak bersumpah mengalahkan Saitama, aku telah jauh lebih kuat. Sampai hari itu tiba, kau si peringkat terbawah. Harus rela jadi lawan nomor 2-ku. Lalu Flash mengatakan dengan santai, Saitama adalah orang yang akan menjadi muridku. Jika suatu saat nanti kau berhasil mengalahkan murid terkuatku, aku akan benar-benar bertarung melawanmu dengan serius. Lalu setelah adegan antara Sonic dan Flashy Flash, kini kita berpindah ke tempat tengah kota, yang dimana kita diperlihatkan gedung-gedung dan sebuah helikopter. Lalu di salah satu gedung tersebut, ada sebuah pertemuan. Beberapa orang berkata, helikopternya seharusnya sudah tiba. Dia orang yang sangat sibuk. Mengerjakan ini di tengah syuting serial TV, pasti sangat melelahkan. Kurasa dia hanya ingin diperhatikan. Apakah Mr. Amaimas benar-benar serius soal proyek ini? Iya, walaupun ini cuma proyek pelatihan, dia seharusnya memilih subjek yang lebih tampan. Meski hasil tes fisiknya luar biasa, aktivitasnya sejauh ini belum banyak menarik perhatian. 3 orang terus berbicara tentang Amaimas, sedangkan satu pria berkacamata, dia memandang. Lalu tiba-tiba datang seseorang, yang ternyata itu adalah Amaimas. Dia mengatakan, maaf telah membuat kalian menunggu. Lalu 2 orang mengatakan sesuatu dalam hatinya. Cepatlah mulai saja, apa dia operasi plastik lagi? Dan akhirnya proyektor mulai dinyalakan. Tapi tampaknya di sini yang bisa kita lihat dengan jelas adalah muka Saitama. Lalu Amaimas memulai presentasi. Kalau begitu, mari kita mulai. Proyek penciptaan pahlawan terbaik. Dengan muka Saitama yang ada di layar, entah apa yang akan dilakukan dan apa maksud dari semua ini. Semua ini akan mulai terjawab pada arc selanjutnya dalam dunia One Punch Man. Dan akhirnya, chapter 118 ini telah selesai. Wah, gila banget ya. Webcomic ini memang vibe-nya beda gitu loh sama komik yang manga buatan Murata gitu loh. Dan menurut gue sih ini seru ya.
webcomic ini seru ya. Lebih real aja sih. Ceritanya itu lebih asli dan lebih kejam mungkin ya, si One Punch Man versi webcomic ini. Karena kan kalau misalnya kita lihat versi Murata, itu tuh lebih dibuat komedi dan lebih friendly lah gitu. Pertarungan antara Flash, Sonic, dan Tenito pun kan nggak berakhir gimana-gimana gitu. Para anggota Tenito cuma bonyok-bonyok doang. Sedangkan di sini, di webcomic, ini gila banget, brutal coy sebenarnya. Kalau misalnya kalian lihat beberapa panel, itu si anggota Tenito ini bener-bener dihabisin coy. Nggak ada ampun gitu loh, bener-bener dihabisin. Dan di masa depan ya nggak akan muncul lagi, karena mereka tuh beneran udah mati gitu loh. Dan kalau misalnya kalian ngeliat ya, gimana cara mereka bertarung pun itu bener-bener brutal gitu loh. Beda sama yang versi Murata kan memang gambarnya lebih bagus, cuma ceritanya tuh mungkin lebih difilter lah. Karena kan nantinya si Murata ini versi manganya bakalan dibuat buku gitu, bakalan dibukukan. Jadi ya mau nggak mau, ini harus melewati beberapa filter gitu loh. Sedangkan manga dari webcomic, dari One Sensei, ini tuh bener-bener no filter menurut gua. Idenya langsung dari One, dia langsung curahkan, terlihat lebih jujur, terlihat lebih keren aja sih menurut gua ya. Nggak terlalu banyak komedi, tapi masih ada komedinya gitu loh. Jadi ya, itulah chapter 118 atau lanjutan ya bisa dibilang dari apa yang akan terjadi di chapter selanjutnya. Kalau misalnya ngikutin lah, versi manga sama versi webcomic itu ada beberapa hal yang sama, jadi mungkin ini adalah arc selanjutnya gitu loh, yang akan gua bahas di chapter 119. Itu akan menjadi arc selanjutnya, yaitu arc Amaimas. Jadi gimana menurut kalian? Apakah webcomic ini seru? Menurut gue sih seru. Dan apakah kalau misalnya kalian ada ya request mungkin minta gue buat bahas dari chapter 1, karena kemungkinan besar ini tuh bakalan cukup berbeda gitu loh. Si versi webcomic ini sama versi resminya gitu. Ya sebenarnya ini pun resmi sih, cuma maksudnya versi manganya lah gitu. Kalau kalian mungkin request bahas gue dari chapter 1, bisa aja sih. Ya kalian komentar aja lah di bawah lah, nanti gue bakalan dengerin. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like dan subscribe dan share juga ke teman-teman kalian. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.